bagi aparat ya untuk upaya mengenali profil pengguna jasa keuangan dan pengawasan transaksi keuangan perlu ditingkatkan. Kemudian di dunia maya juga ya, dengan perkembangan teknologi, banyak aksi terorisme yang juga dilakukan pakai platform digital. Penegak hukum memang menghadapi tantangan ini ya, untuk bisa mengadaptasi metode dan alat yang digunakan dalam penegakan hukum agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku teror. Terus kemudian apalagi tantangannya? Bisa jadi karena kurangnya kesadaran. Makanya tadi awal bilang ya, perlu juga untuk peningkatan kesadaran hukum ya melalui pendidikan atau penyuluhan hukum. Nah, salah satu kendala juga itu dalam penegakan hukum mengenai terorisme itu mungkin kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya terorisme. Masyarakat yang tidak peka terhadap tanda-tanda radikalisasi ya, dapat menghambat upaya pencegahan dan juga penegakan hukum. Itu pentingnya masyarakat juga bisa saling mengawasi, kemudian berperan juga dalam membantu mencegah adanya tindakan radikalisasi atau terorisme ini. Bisa juga tantangannya karena adanya ego sektoral. Penegakan hukum yang efektif tentu saja memerlukan kerjasama antar instansi. Tapi kalau ada ego sektoral yang di dalamnya ya, sehingga menghambat kolaborasi, akhirnya mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus terorisme secara menyeluruh. Jadi kan kalau tidak ada ego sektoral, semua saling merangkul ya, semua pihak tadi yang seperti yang di awal sudah kayak disebutkan ya, ada BNPT, kepolisian, mungkin Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan lain sebagainya, masyarakat juga, tokoh agama, saling kerjasama, tidak ada ego sektoral gitu. Baik, terus kemudian apalagi tantangannya misalnya taktik pelaku teror. Pelaku teror semakin berani dan menggunakan taktik yang tidak terduga. Kan beda-beda tuh, ada bom panci, ini itu ya taktik mereka ya. Membuat penegakan hukum jadi lebih sulit. Tantangan juga nih. Penegak hukum perlu terus-menerus memperbaharui strateginya untuk menghadapi ancaman yang dinamis ini. Itu tentunya efektivitas penegakan hukum itu perlu ditingkatkan juga ya Pak Yadi. Barangkali Yadi di sini bisa nih gantian nih untuk berbagi mengenai gimana sih Pak upaya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum itu. Gimana Pak? Ya, terima kasih Lisa. Mungkin saya akan coba menambahkan ya beberapa hal yang sudah disampaikan Lisa mengenai penegakan hukum ini. Ya, saya kira mungkin ini harus banyak yang terlibat ya, mulai misalnya dari penguatan regulasinya. Penguatan regulasinya kan mungkin berbeda-beda ya, misalnya di akademisi ataupun pakar hukum ya bisa merevisi misalkan kan, atau mengkaji undang-undang yang sudah ada, apakah ini memang sudah efektif atau belum. Nah ini tugasnya kan berbeda-beda gitu, berbeda-beda masing-masing ahli pakar, misalnya pakar hukum ya menyempurnakan regulasi gitu, akademisi. Nah, hal yang lain mungkin untuk lebih efektif lagi ya harus sumber daya manusianya harus benar-benar bagus gitu, ada pelatihan dan pendidikan khusus untuk para penegak hukum. Misalnya polisinya, jaksanya, hakimnya itu harus terus dilakukan pelatihan gitu, pelatihan dalam rangka menangani terorisme ini gitu. Jadi karena kan tentang teroris itu semakin canggih ya, makanya para penegak hukum juga harus lebih punya banyak ilmu lah terkait penanganan kasus terorisme ini, baik dari polisinya, jaksanya, sehingga sama-sama bisa sama itu, jangan sampai para penegak hukumnya ketinggalan misalnya seperti itu. Nah, ada
beberapa hal yang lain sih, misalnya mungkin dari intelijennya ya harus lebih proaktif. Tapi mudah-mudahan sih sampai sekarang masih proaktif lah ya intelijennya ya, mudah-mudahan gitu. Ada deradikalisasi seperti yang sudah Lisa sampaikan. Kemudian terus diawasin penanganan pendanaan. Nah ini kan dari mana saja. Nah ini siapa nih yang bertugas nih? Ada kan yang pengawasan penanganan terorisme. Hal-hal yang lain barangkali BNPT ya. BNPT pasti kita tahu lah yang paling dekat sebenarnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namanya aja BNPT kan. Nah ini mungkin bisa selain dari deradikalisasi bisa bekerja sama dengan berbagai macam instansi. Jadi dengan penyuluh hukum gitu kan lebih banyak untuk mensosialisasikan mengenai bahayanya terorisme gitu. Penyuluh hukum ataupun para penyuluh-penyuluh lain yang memang bertugas mensosialisasikan hukum lah misalnya gitu. Nah ini saya kira penting nih BNPT untuk bekerja sama dengan berbagai macam instansi yang tugasnya memang mensosialisasikan. Terus kemudian yang lain sih ini sudah jadi hal yang biasa ya, misalnya kayak apalagi sekarang kan zamannya emang digital semua ya, media sosial, kemudian internet kan gitu. Itu kan banyak banget. Nah ini tugas mereka juga para penegak hukum. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Enggak ya? Apa ya itu. Nah, itu nggak kalah penting ya kerjasama internasional. Gitu. Jadi efektivitas ini perlu ditingkatkan lah. Intinya seperti itu dalam rangka penanggulangan terorisme. Jadi mulai dari regulasinya, mulai dari sumber daya manusianya kan, para polisinya, jaksa hakimnya. Sekarang terorisme sudah makin canggih, mereka juga harus dilatih, jangan hanya yang masih sumber daya yang lama. Nah, kan ini khawatirnya nanti malah tidak tertangani dengan baik mengenai terorisme ini. Mungkin beberapa hal itu sih. Mungkin Lisa nanti bisa menambahkan. Jadi itu yang saya kira penting itu ya. Yang saya sampaikan tadi ya mengenai efektivitas penegakan hukumnya. Harus terus dievaluasi lah misalnya seperti itu. Baik dari regulasinya maupun para sumber daya manusianya harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan skill-nya. Nah, selanjutnya terkait terorisme ini juga ada kaitannya dengan HAM juga nih kan. Misalkan saya tadi sih kan harus terkait dengan HAM karena ini juga sangat menyangkut dengan HAM ya mengenai aksi terorisme ini. Nah kalau menurut saya gimana nih mengenai perlindungan HAM dari aksi-aksi terorisme dalam rangka pemberantasan terorisme juga? Ya. Setuju sih Pak. Jadi memang kita tuh perlu menyeimbangkan ya Pak antara upaya pemberantasan terorisme itu sendiri sama perlindungan hak asasi manusianya. Jadi meskipun dia melakukan tindakan terorisme, cuma tindakan atau penegakan hukumnya juga bukan berarti kita menyampingkan perlindungan HAM-nya ya Pak. Kayak misalnya gini, saya coba untuk contoh dulu ya, salah satu contoh praktis pelanggaran HAM yang terjadi ya di Indonesia itu ketika penangkapan ya dan Siono, mungkin masih ingat ya, Siono jadi seorang terduga teroris ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 atau disingkat Densus 88 tanggal 8 Maret 2016 ya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi setelah penangkapan, keluarga Siono menerima berita bahwa dia telah meninggal dunia dalam tahanan. Nah, kemudian ini dari yang saya baca ya, saya bacanya dari jurnal. Nah, investigasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ya,
menemukan adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan selama penahanan, serta tidak adanya surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Ini saya baca dari Journal of Terrorism Studies yang judulnya Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia. Tulisannya Fayez Ugozi Mutasim dan Sabtopriyanto. Jadi memang menyeimbangkan upaya pemberantasan terorisme dengan pelindungan hak asasi manusia, ini juga nih merupakan tantangan yang kompleks. Terus kita perlu pendekatan yang hati-hati juga ya. Jadi ada beberapa strategi dan pertimbangan yang memang bisa kita pakai untuk munculnya keseimbangan tersebut. Misalnya apa nih, penegakan hukum yang berbasis HAM ya, itu tentunya sedang digalakan oleh Kementerian HAM saat ini ya, penegakan hukum berbasis HAM. Jadi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme memang harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di Indonesia misalnya, atau Undang-Undang Terorisme yang sekarang berlaku ya misalnya, menekankan pentingnya perlindungan HAM dalam setiap langkah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Kemudian perlindungan hukum untuk para tersangka tindak pidana terorisme itu ada dasar hukumnya di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Isinya kan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga di sini untuk Code of Conduct-nya juga anggota aparat penegak hukum kayak Densus 88 memang perlu memahami dan menerapkan kode etik yang mengedepankan perlindungan HAM untuk mencegah pelanggaran selama proses penegakan hukum. Misalnya untuk memastikan ya setiap penangkapan dilakukan dengan surat perintah resmi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terus ini untuk menghindari kesewenang-wenangan tentunya ya. Terus apalagi misalnya belajar dari kasus yang tadi ya, tentunya pastikan setiap penangkapan itu diketahui juga gitu ya oleh keluarga misalnya. Jadi keluarga itu segera diberitahu mengenai lokasi, kondisi tersangka ya. Jadi nggak tiba-tiba ditangkap tanpa surat keterangan, kemudian ditemukan sudah meninggal tanpa keluarganya itu tahu di mana lokasi dan kondisi tersangka. Jadi ini untuk apa? Untuk memastikan transparansi dan perlindungan hak-hak individu secara teori seperti itu. Dan tentunya ini memang untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang ya, terkait dengan tadi itu yang sudah saya sampaikan di awal bahwa penegakan hukum yang berbasiskan hak asasi manusia seperti itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan, proses hukum yang transparan misalnya. Akses terhadap proses hukum ini memang harus dipastikan ya itu terlaksana dengan terbuka dan adil tentunya, termasuk memberikan akses kepada keluarga dan kuasa hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati. Kemudian membentuk lembaga pengawas independen untuk memantau tindakan aparat penegak hukum dalam kasus terorisme, juga bisa membantu untuk mencegah pelanggaran HAM. Ada lagi nih, pendekatan humanis. Pasti kita suka dengar ya, sering mendengar mengenai pendekatan yang humanis, seperti rehabilitasi dan deradikalisasi tadi sudah dibahas sedikit, mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku terorisme yang berfokus pada deradikalisasi dan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini perlu memperlakukan pelaku sebagai individu yang mungkin terpengaruh oleh ideologi ekstremis, jadi bukan hanya sebagai kriminal gitu ya. Kemudian perlindungan korban juga, jadi memastikan bahwa korban tindak pidana terorisme mendapatkan perlindungan dan dukungan, termasuk akses terhadap layanan medis dan psikologis, serta program jaminan sosial. Jadi itulah kira-kira. Jadi kebijakan terpadu juga perlu ya. Misalnya
revisi peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme untuk menghilangkan celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Itu termasuk juga memperkuat ketentuan tentang prosedur penangkapan, penyidikan, dan penahanan. Dan tadi yang berkali-kali kita sebutkan, koordinasi antar lembaga, itu perlu juga ya, seperti itu. Nah, tadi kan memang program deradikalisasi juga memang masuk ke dalam salah satu upaya menyeimbangkan ya antara hak asasi manusia dan proses penindakannya. Nah, memang mungkin Pak Yadi bisa informasikan juga nih Pak mengenai program deradikalisasi apa Pak yang sudah dilakukan pemerintah. Pastinya pemerintah banyak dong melakukan program-program tersebut. Boleh Pak diinfoin Pak. Silakan Pak. Baik, baik, Lisa, terima kasih. Jadi program deradikalisasi tentu sudah dilakukan. Yang paling kita kenal mungkin ya, ketika ada di lapas gitu, lapas ketika tersangka akhirnya terdakwa dan divonis sebagai teroris, itu kan dipidana di lapas dan sebenarnya dicampur ya dengan narapidana atau warga binaan yang lain. Tapi program deradikalisasi khusus untuk terpidana teroris itu dilakukan di dalam lapas. Dan ini nanti juga akan menjadi penilaian khusus, penilaian bagi warga binaan yang tervonis teroris untuk bebas gitu kan. Harus ada program mengikuti program deradikalisasi. Itu sudah dilakukan di lapas oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini berarti kan kalau di lembaga pemasyarakatan adalah Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang sudah bukan Kementerian Hukum dan HAM lagi untuk lapas, tapi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Gitu. Masih ada nanti program deradikalisasi, hanya kementeriannya yang bukan Kementerian Hukum dan HAM. Dulu Kementerian Hukum dan HAM untuk lembaga pemasyarakatan, sekarang menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tapi Menko-nya masih sama, Kementerian Hukum dan HAM, Impas gitu. Nah, itu program itu dilakukan di lapas. Nah, yang lain adalah edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan kampanye misalnya di kampus. Di kampus juga dilakukan program deradikalisasi juga. Misalnya untuk mahasiswa baru gitu, biasanya untuk mahasiswa baru itu dihadirkan pakar-pakar untuk menyampaikan deradikalisasi terhadap para mahasiswa baru agar terhindar dari pemahaman yang salah terkait dengan terorisme. Itu dilakukan biasanya di kampus. Kembali tokoh masyarakat juga terlibat dalam ini untuk radikalisasi. Selanjutnya program deradikalisasi yang lain juga dilakukan oleh BNPT ya, BNPT karena ini adalah pusat, ada di sana ada pusat deradikalisasi khusus di BNPT, di mana karena narapidana teroris ini dianggap memiliki pengaruh besar di dalam kelompoknya, maka harus dilakukan deradikalisasi untuk memutus pengaruh ekstrim mereka. Nah, deradikalisasi juga dilakukan kerjasama dengan lembaga internasional. Ini mungkin nanti Lisa bisa bahas ya ini ya, karena ahlinya ini mengenai kerjasama dengan internasional. Lisa nanti bisa bahas hal ini. Ini juga ada program itu. Terus ada program lagi rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, seperti yang
sudah sampai saya sampaikan. Tetapi memang di dalam program deradikalisasi ini yang dilakukan, baik di lapas maupun di luar lapas, tetap ada tantangan lah, ada tantangan. Karena memang tidak mudah ya, tidak mudah mengubah ya, tidak mudah mengubah pola pikir para ekstremis. Itu nggak mudah, karena memang kadang sudah didoktrin, kadang sudah dimasukkan ke alam bawah sadarnya kan mengenai paham itu. Ini tantangan ya. Tapi pemerintah tetap terus lakukan deradikalisasi. Terus kemudian kurangi dukungan juga dari masyarakat kan, beberapa masyarakat juga kan cuek-cuek aja, cuek lah gitu mengenai hal ini. Ini tantangan ya, tantangan maksudnya gitu. Nah, memang tantangannya lagi apabila narapidana atau warga binaan kasus terorisme jika di lapas itu bisa mempengaruhi yang lain. Ini kan bahaya, mempengaruhi yang lain karena pinter-pinter biasanya kan pinter-pinter para terduga warga binaan terpidana kasus bisa pinter-pinter karena mereka memang sudah dilatih, sudah sering ada kajian lah kayak gitu. Nah ini juga tantangan juga. Ya kira seperti itu sih Lisa. Jadi intinya sih bahwa deradikalisasi ini harus mencakup banyak aspek ya dari pelakunya, terus kemudian pendekatan terhadap keluarganya, pendidikannya, terus masuk harusnya terhadap ekonominya gitu. Pemerintah juga harusnya memperhatikan para mantan telah bebaskan para teroris agar tidak kembali, harus diperhatikan juga kesejahteraan dan ekonominya. Saya kira itu sih. Nah, bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, Lisa. Nah, ini gimana nih Indonesia kerjasamanya dengan internasional dalam rangka pemberantasan terorisme ini? Boleh Lisa sampaikan? Boleh. Sebelumnya nih Pak, ini ada kawan S2 aku nih dulu waktu aku masih S2 nih, Glenn Richard 777. Ini kalau ada apa nih Glenn? Apa kabar Glenn? Thank you udah join, dan thank you juga teman-teman yang lain yang tadi sudah join dan yang baru join juga. Izin diskusi Bapak Ibu, mungkin patternnya pendanaan, ideologi, atau pemahaman, atau birokrasi, atau pergerakan. Kalau salah satu dipres, linknya bisa terputus, Kak. Bisa mengurangi terorisme. Oke, Glenn, thank you very much. If you want to join us, come on. I will invite you. Just comment ya di kolom komentar ya. If you want to join, I will invite you now. Oke. Terima kasih. Siapa Lisa tadi? Terima kasih. Richard 777. Ya, komennya. Join boleh ya. Kalau mau join, ketik aja di kolom komentar, nanti aku undang. Oke, Glenn. Thank you very much, Glenn. Oke, kita lanjut ya tadi tentang kerjasama internasional. Tentu aja untuk menghadapi terorisme ini perlu kolaborasi dari segala stakeholder, tidak hanya stakeholder di lingkungan tingkat nasional, tapi juga internasional ya Pak Yadi ya. Dan Indonesia sendiri memang aktif dalam berpartisipasi di berbagai konferensi internasional tentang keamanan dan terorisme, seperti ASEAN Regional Forum dan United Nations Counter-Terrorism Committee. Dalam forum-forum ini, Indonesia berkontribusi pada pembentukan kebijakan global dan regional yang tujuannya adalah untuk mengatasi terorisme secara efektif. Kemudian Indonesia juga membentuk kerjasama bilateral dan multilateral. Misalnya berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti ASEAN Regional Forum ya. Jadi ini apa ya, kerjasama bilateral dan multilateral tadi itu memungkinkan pertukaran praktik terbaik yang berdasarkan dari pengalaman dalam penanggulangan terorisme dan juga
bisa bisa memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan terorisme, pertukaran informasi intelijen ya, misalnya lewat joint working group antar kedua negara ya, bilateral tadi melakukan pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan juga peningkatan kapasitas teknologi. Dulu pengalaman saya pernah dulu sebelum di BPHN, saya di Sekjen itu di bagian kerjasama luar negeri. Beberapa kali kami tuh rapat tuh dengan organisasi internasional ya, dengan NGO terkait pencegahan terorisme. Beberapa kali kita membahas itu salah satu bentuk kerjasama juga, kerjasama yang efektif yang dilakukan oleh Indonesia dan juga pihak lain. Kemudian Indonesia juga aktif berkontribusi ya dalam kebijakan global terkait penanggulangan terorisme, termasuk UN Global Counterterrorism Strategy yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme, mengadakan seminar dan workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik, baik dalam penanggulangan terorisme dan juga radikalisme ya. Seperti itu Pak. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia itu memang banyak banget, baik itu bilateral maupun multilateral. Nah, kalau terkait dengan dengan kasus terorisme di Indonesia ya, tadi sudah ada beberapa yang disebutkan oleh kita ya Pak Yadi, ada bom Panci, terus Suyono, dan tadi Pak Yadi juga menyebutkan bom di Tamrin ya. Tapi ada yang belum kita informasikan mengenai peran hukumnya, Pak. Jadi bagaimana hukum berperan dalam kasus-kasus tersebut sekaligus dengan dasar hukum, dan memang kalau memang memungkinkan mungkin pasal apa gitu yang dikenakan terhadap para pelaku ini gitu. Mungkin Pak Yadi di sini Pak bisa berbagi Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Desa. Jadi beberapa kasus ya yang terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Pertama mungkin dari yang mungkin yang paling heboh ya, dengarnya di tahun 2002 ya. Kalau saya di tahun 2002 ya, ada kasus bom Bali ya. Kasus bom Bali di mana situ para anggap aja teroris ya, karena ini kan memang sudah divonis ya, di mana para teroris meledakkan bom di 2 klub dan menewaskan 202 orang. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau penegakan hukum dalam kasus ini, ada 3 terpidana yang dihukum mati. Ya, saya mengenai perannya tadi itu, pertama ada Amrozi, ya ada Imam Samudra, juga ada Ali Hufron. Itu dalam kasus tersebut divonis hukuman mati dalam kasus bom Bali. Terus kemudian, nah artinya gini, artinya peran hukumnya tetap dilakukan dengan efektif gitu kemarin ini terhadap kasus bom Bali. Yang kedua, kasus bom JW Marriott, pasti masih ingat ya, di tahun 2009 ya. Tahun 2009 tuh kita masih ingat banget tuh, di Kuningan ya, di Marriott dan Ritz-Carlton ya. Masalah ada 2 hotel di tahun 2009. Waktu itu kalau nggak salah menewaskan 9 orang. Itu ada sekitar 9 orang. Pelakunya adalah Nurdin M. Top. Masalah itu. Nurdin M. Top, dia merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Kemudian pemerintah melakukan penangkapan terhadap Nurdin M. Top di Solo, ya di Solo, gitu. Dan kemudian dilakukan Nurdin M. Top kalau nggak salah saya agak lupa ya, ditembak atau apa ya, itu dia. Ya. Pokoknya waktu itu